Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Ular yaksa tertawa liar. Ia berteriak bahwa waktunya telah tiba untuk mengulangi kejayaan leluhur mereka, membantai para abadi sejati seperti di masa lalu. Seruan itu membangkitkan kesombongan para raja muda asing. Mereka teringat kemenangan nenek moyang yang pernah mengguncang dunia, membuat darah mereka mendidih dan niat bertarung meluap. Dari kegelapan, muncul lebih dari 20 jenius asing, masing-masing menyala dengan aura menakutkan. Pihak Akademi Suci terpaksa menyiapkan para murid terbaiknya. Suasana di perbatasan menjadi hening dan mencekik, seolah seluruh langit runtuh menekan dada semua orang. Lalu, pecahan cangkang kura-kura abadi muncul, memilih siapa yang akan bertarung. Lawan pertama ditentukan. Ular yaksa melawan Xuan Kun, seorang jenius kuat, meski tidak memiliki benih sempurna. Xuan Kun maju dengan mantap, auranya melonjak. 3 bunga dao mekar di atas kepalanya, menandakan puncak pencapaiannya. Ia bertarung sengit, mengerahkan seluruh tekniknya. Pedang energi abadi melesat seperti pelangi. Namun, tubuh ular yaksa terlalu tangguh. Ekornya yang diselimuti kabut, abu-abu mampu menahan bahkan serangan energi abadi. 100 jurus berlalu, Xuan Kun mulai terdesak. Sayap perak yaksa terbuka, menggetarkan langit, menghancurkan ruang sekitarnya. Serangan dahsyat itu menelan Xuan Kun. Tubuhnya tertembus, darah esensinya diserap, hingga akhirnya ia hancur menjadi kabut darah. 9 surga, 10 bumi terdiam dalam kesedihan dan amarah. Xuan Kun gugur dengan tatapan sayu, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Ular yaksa, puas dengan kemenangan brutalnya, menantang lawan berikutnya dengan congkak. Saat pecahan kura-kura hendak memilih lagi, Shi Hao maju ke depan, suaranya mengguncang. Tidak perlu lagi undian, aku yang maju. 1 lawan 3, bahkan 10 sekaligus, aku terima. Shi Hao sudah tak bisa menahan diri. Saat para senior gugur, ia masih bisa menahan amarah. Namun kini, rekan-rekan seangkatannya sendiri yang bertarung. Bagaimana mungkin ia hanya berdiri diam? Teriakan seperti genderang langit hampir menghancurkan jiwanya, namun tangan Meng Tianzeng bergerak, menetralkan bencana itu. Kau ingin membunuh muridku? Apa kau memaksa aku membantai generasi mudamu? Suara penatua agung bergetar dingin. 3 tetua asing menolak, bersikeras aturan tak bisa diganggu. Shi Hao menantang ular yaksa, tapi dihina habis-habisan. Para makhluk muda asing menertawakan dan meremehkannya. Bahkan penatua agung hanya bisa menghela napas, memberitahu Shi Hao untuk mundur. Saat itulah nama Xuan Kun menggema. Sang jenius gugur, dipermalukan oleh lawan. Rasa sakit dan amarah mengguncang barisan 9 surga 10 bumi. Namun aturan tetap mengikat. Giliran ditentukan fragmen cangkang kura-kura abadi. Cahaya nasib berputar, lalu memilih Lu Hong. Harapan pun tertuju padanya. Gadis dari keluarga Lu itu bagaikan perwujudan kehidupan. Kemanapun ia melangkah, gurun pun mengijau. Namun lawannya bukan sembarangan, burung setan emas. Pertarungan pun pecah. Lu Hong menebar lautan kehidupan, membungkus lawannya dengan tumbuhan surgawi. Tapi teriakan iblis. Burung setan emas mengguncang jiwanya, membuat darah muncrat dari bibirnya. Keluarga Lu hanya bisa menangis pilu, tak berdaya membantu. Lu Hong bertahan keras kepala. Kekuatan hidupnya luar biasa, tapi bukan senjata untuk membunuh. Berkali-kali ia dihantam, berkali-kali pula ia bangkit dengan cahaya kehidupan yang abadi. Namun suara iblis itu terus menghantam, hingga 900 pertukaran kemudian, tubuh Lu Hong ditembus bulu emas, jiwanya hancur. Sorak kesedihan menggema. Burung setan emas, meski terluka, tetap meraih benih kehidupan dari tubuh Lu Hong. Semua menyadari, pihak asing punya cara menundukkan benih purba sempurna. Namun seketika, pecahan kura-kura abadi menyala merah, seolah ditetesi darah. Kata-kata kematian muncul di atasnya. Burung setan emas gemetar ketakutan. Bahkan 3 makhluk purba pun terperanjat. Siapa yang bermargasi? Teriaknya panik. Aku, raung Shi Hao. Rambutnya terurai, matanya menyala seperti api neraka. Saatnya tiba, gilirannya turun ke medan perang.
Tangis keluarga Lu pecah ketika Lu Hong tewas di pelukan mereka. Shi Hao ingin meledak, menghancurkan ular yaksa dan burung iblis emas yang penuh kesombongan itu. Namun, sebelum ia bertindak, sebuah kejutan terjadi. Shi Yi, saudaranya yang misterius dan jarang tampil, maju ke depan. Tak lama, Qin Hao, adik Shi Hao, juga hadir, meski hanya mengamati dari kejauhan. Fragmen cangkang kura-kura abadi berkilau, menebar ramalan suram. Warna darah yang muncul membuat para tetua gemetar. Ini pertanda kematian tanpa harapan. Burung iblis emas segera ditarik mundur oleh kaum purba, tak berani menantang takdir. Yang mengejutkan, fragmen itu tidak berhenti pada Shi Hao atau Shi Yi, tapi justru memilih murid tak dikenal dari Akademi Suci. Semua orang terperangah. Ramalan kuno ini ternyata tak terikat pada nama besar. Namun, pertarungan yang menyusul berakhir tragis. Murid Akademi Suci itu mati di tangan seorang wanita asing berambut perak bernama Yin Ling, keturunan klan Raja Perak. Ia mempermalukan lawan tanpa ampun, menyebut para jenius 9 surga. 10 bumi tak lebih dari lelucon. Kekalahan terus berlanjut. Fragmen cangkang kemudian memilih Purple Sun Heavenly Monarch. Ia maju dengan keyakinan penuh, melepaskan energi ungu kabut besar. Tapi lawannya bukan makhluk biasa, seekor kelabang mantis, raja buas dari dunia asing. Pertarungan mengguncang langit. Purple Sun berjuang habis-habisan, tubuh dan jiwanya terbakar untuk menahan serangan. Namun, kelabang mantis terlalu mengerikan. Dengan mantra kuno, ia merusak kekuatan benih ungu, lalu menebas Purple Sun hingga hancur, merebut benih berharga itu di depan mata semua orang. Keheningan menyelimuti medan perang. 9 surga 10 bumi kembali kehilangan pahlawan muda. 4 kali kalah beruntun. 4 jenius muda gugur, tubuh mereka membeku dalam genangan darah. Langit terasa gelap, harapan seakan berubah debu. Bahkan benih-benih kuno yang dianggap tak terkalahkan pun roboh, membuat seluruh 9 surga 10 bumi dirundung keputusasaan. Di sisi lain, para raja muda asing berdiri seperti dewa iblis. Mereka terlalu kuat, seolah tak ada celah untuk dikalahkan. Shi Hao menatap dingin, matanya membeku oleh murka. Namun jauh di dalam hati, ia sadar. Sekalipun ia menang, musuh yang menanti masih tak terhitung. Kedepan, mungkin hanya sedikit orang yang akan bertarung di sisinya. Suara ejekan mantis lipan memecah kesunyian. Terlalu lemah, katanya sambil menatap mayat-mayat yang berserakan. Kesedihan memuncak, banyak yang meraung, sementara angin dingin menyapu medan perang, membawa hawa putus asa. Lalu, fragmen cangkang kura-kura abadi berkilau, menandai pertanda baik bagi pihak asing. Semua orang terkejut ketika cangkang itu memilih lawan berikutnya, Qin Hao. Tubuhnya memancarkan cahaya perak, pakaian perang berdering, bahkan tulang misterius di tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa. Makhluk asing kagum, mengira itu tulang peninggalan sosok hebat dari zaman purba. Mantis lipan tertawa bengis, anak itu milikku. Namun, saat Qin Hao hendak maju, sebuah tangan besar menahannya. Shi Hao berdiri di depan, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kamu belum siap, biarkan aku yang maju, katanya dingin. Qin Hao protes, tapi Shi Hao tidak bergeming. Ia tahu adiknya pasti mati jika memaksa. Suaranya tegas. Aku kakaknya, biarkan aku menggantikan dia. Mantis lipan mengejek, sementara raja-raja asing menertawakan Shi Hao, menganggapnya tak berarti. Namun, hanya burung iblis emas yang merasa gentar, firasat buruk menyelimuti hatinya. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Shi Hao dan Qin Hao mengaktifkan tulang makhluk tertinggi dalam tubuh mereka, aura mereka seakan menyatu, identik. Fragmen kura-kura abadi pun berpindah, akhirnya memilih Shi Hao. Semua orang tercengang, bahkan makhluk kuno asing terdiam. Shi Hao melangkah maju. Dari belakang, teriakan penuh harapan bergema. Huang, kau harus menang. Mereka sudah kehilangan terlalu banyak. Kini, hanya dia yang bisa membawa secercah cahaya. Mantis lipan menggeram marah, berani-beraninya kau merebut kesempatan besarku. Aku akan mencincangmu. Shi Hao menatapnya datar. Kau yang akan mati. Tawa mengejek meledak dari pihak asing. Namun, suara Shi Hao mengguncang langit.
Mulai saat ini siapapun yang datang akan kubunuh. 1 orang mati, 2 orang mati, seluruh generasi muda kalian akan habis di tanganku." Petir menyambar liar di sekeliling tubuhnya. Kolam-kolam kilat terbentuk dari resonansi langit dan bumi. Rambut hitam Shihao beterbangan, auranya menggelegar, bagaikan Raja Iblis turun ke dunia. Petir menyambar langit, mengguncang bumi. Shihao berdiri tegak, rambutnya berkibar liar, darahnya bergejolak, haus akan pertempuran. Di hadapannya, kelabang mantis tertawa sinis, tubuhnya berkilau bagai logam. Sepasang lengan belalangnya tajam bak pedang surgawi. Ia menghina Shihao dan semua dari 9 surga 10 bumi, menyamakan mereka dengan serangga yang berani menantang naga. Sorakan cemooh pun terdengar dari para raja muda asing. Namun Shihao hanya menjawab dingin, "Cukup bicara. Setelah membunuhmu, aku akan menunggu siapapun yang berani maju." Kelabang mantis melangkah penuh arogansi, yakin tak terkalahkan. Ia mengangkat bilahnya, berniat menebas Shihao. Tetapi saat fragmen, cangkang kura-kura abadi di tubuhnya redup mendadak. Kegelisahan pun menyelinap. Meski begitu, ia tetap mengaum, menyerang dengan kekuatan penuh. Shihao tidak mundur. Api perang menyelimuti tubuhnya, simbol-simbol kuno menyala di sekujur dirinya. Ketika bela surgawi menebas, ia menyambutnya langsung dengan tangan kosong, memadatkan kekuatan Kunpong, Kaisar Petir, dan Dewa Willow menjadi satu pukulan. Ledakan besar terjadi, bumi dan langit bergetar. Saat cahaya mereda, Shihao masih berdiri tegak tanpa luka, sementara lengan pedang kelabang mantis patah, darah menyembur deras. Sorak kemenangan pecah di pihak 9 surga 10 bumi. Kelabang mantis meraung, berusaha melarikan diri, namun Shihao sudah menerkamnya. Dengan kekuatan dahsyat, ia meraih tubuh lawan, lalu merobeknya hingga terbelah. Darah muncrat kemana-mana, rambut Shihao basah kuyup, matanya berkilau seperti kilat. Ia berdiri di tengah genangan darah, gagah bak dewa perang, membuat semua orang terdiam ngeri. Itu saja spoiler untuk episode 266 dari Donghua series Perfect World.